Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulian Celogo, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Reproduksi semester 7. Saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang menyerang sistem reproduksi pria, yaitu penyakit epididymitis. Dari mata kuliah Fisiologi dan Patologi Reproduksi Manusia, dosen pengampu mata kuliah Ibu Helen T. Juniasti, Escape Nurse MPH. Definisi patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya penyakit tersebut. Istilah patologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos yang berarti emosi, menderita atau gairah. Sedangkan ologi artinya ilmu. Ilmu patologi disebut sebagai ilmu yang paling mendasar dalam dunia kedokteran. Patologi akan membantu dokter mendiagnosis berbagai jenis penyakit yang diderita pasien. Selain itu, patologi juga diperlukan dalam menentukan penyebab dan tingkat keparahan suatu penyakit, memutuskan langkah pencegahan dan pengobatan yang tepat, serta memantau efektivitas pengobatan yang telah diberikan. Patologi juga dapat menganalisis penyakit yang disebabkan karena ada perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh. Tujuan utama patologi yaitu mengidentifikasi penyebab penyakit untuk memberikan petunjuk, penentuan program pencegahan, pengobatan dan perawatan terhadap pasien. Berikut penyakit yang saya ambil di sini, penyakit epididymitis. Adapun definisi dari penyakit epididymitis adalah peradangan pada epididymitis. Epididymitis itu sendiri merupakan suatu struktur berkelok yang menempel di belakang testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpangan sperma yang matang. Infeksi ini bisa menyerang pria dari berbagai usia. Meski demikian, biasanya lebih banyak menyerang pria yang berusia 14 sampai 35 tahun. Pria yang sering bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual tidak aman, rentan terkena epididymitis lewat bakteri penyebab infeksi penyakit menular seksual. Adapun penyebab dari epididymitis, umumnya gangguan ini disebabkan oleh bakteri. Sebagian besar disebabkan oleh infeksi menular seksual, termasuk klamida dan gonore. Namun infeksi ini juga bisa terjadi karena infeksi yang berhubungan dengan saluran kemih atau uretritis, meskipun tak banyak ditemui. Infeksi saluran kemih epididymitis kimia adalah kondisi ketika urin mengalir kembali ke epididymitis karena tubuh yang terlalu merenggang atau mengangkat barang berat. Mumps atau gondongan infeksi menular seksual seperti gonore dan klamidia biasanya menjadi penyebab epididymitis pada pria yang aktif secara seksual. Infeksi pada anak laki-laki dan pria yang tidak aktif secara seksual, cedera pada bagian testis. Faktor risiko dari epididymitis sendiri, pertama, berhubungan intim dengan penderita penyakit menular seksual tanpa menggunakan kondom. Yang berikut, memiliki riwayat infeksi menular seksual,
pembesaran prostat atau infeksi saluran kemih. Berikut pernah menjalani prosedur medis pada saluran urin, prostat atau kandung kemih, memiliki kelainan pada saluran kemih, dan tidak disunat. Adapun diagnosis penyakit epididymitis. Diagnosis epididymitis dapat ditemukan dari wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Dari pengumpulan informasi medis akan ditemukan gejala berupa nyeri pada skrotum. Nyeri dapat menyebar ke daerah inguinal disertai peningkatan suhu badan yang tinggi. Sedangkan pada pemeriksaan fisik akan dijumpai adanya skrotum yang membengkak dan kemerahan. Lewat pemeriksaan laboratorium akan ditemukan adanya peningkatan leukosit. Pemeriksaan yang diperlukan untuk menunjang diagnosis epididymitis adalah kultur urin, pewarnaan gram sekret penis. Berikut ada gejala dari epididymitis. Yang pertama, nyeri skrotum yang bersifat gradual. Yang berikut, skrotum yang mengalami pembengkakan. Yang berikut, testis kemerahan, testis beraba panas, demam, nyeri, buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual, pembesaran kelenjar getah bening inguinal. Yang berikut ada pencegahan dari epididymitis. Pencegahan epididymitis dilakukan dengan cara menghindari perilaku berisiko seperti seks bebas. Selain itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan daerah urogenital atau alat kelamin, melakukan hubungan seks yang aman, yaitu menggunakan kondom, dan tidak berganti-ganti pasangan, memeriksakan diri ke dokter jika memiliki riwayat penyakit yang berisiko memicu epididymitis. Berkonsultasi dengan dokter mengenai perlunya konsumsi antibiotik sebelum menjalani operasi, melakukan sunat jika belum melakukan sunat. Pengobatan epididymitis. Yang pertama dengan terapi. Terapi epididymitis adalah sembuhnya infeksi dan berkurangnya transmisi penyakit. Salah satu terapi utama epididymitis dilakukan lewat pemberian antibiotik yang adekuat. Beristirahat dengan berbaring selama 2-3 hari biasanya diperlukan untuk mencegah renggangan berlebihan pada skrotum. Pembengkakan dan nyeri skrotum dapat dikurangi dengan memberian kompres, es, dan analgetik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.